Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang bahaya narkoba. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, walaupun sudah banyak artikel-artikel atau diskusi-diskusi tentang bahaya narkoba ini, Pak Paul, tetapi ternyata pengguna narkoba khususnya di tanah air kita ini masih cukup banyak, Pak Paul. Kasus-kasusnya bermunculan seperti kita lihat di media massa. Nah, sebenarnya seberapa jauh bahaya narkoba ini berpengaruh kepada manusia, Pak Paul? Sangat-sangat berbahaya, Pak Gunawan. Sebab kalau seseorang akhirnya jatuh ke dalam jerat narkoba, yang pertama adalah upaya melepaskan diri itu menjadi sebuah upaya yang sangat-sangat berat. Nggak mudah untuk bisa lepas dari itu. Kedua adalah, yang nanti kita juga akan lihat, bahayanya atau dampaknya yang merugikan, yang merusakkan, baik pada si pribadi maupun orang di sekitarnya, itu juga sangatlah besar. Maka, nggak bisa enggak, kalau orang terjerat narkoba, harga yang harus dibayarnya itu tuh sangatlah besar sekali. Ya, jadi bukan hanya si penderita itu sendiri, tetapi orang di sekitarnya termasuk keluarganya atau bahkan pasangannya yang terkena dampaknya, Pak Bos. Betul sekali. Dan seringkali dampak ini terus berkelanjutan. Karena apa? Sekali lagi yang tadi saya sebut, upaya melepaskan diri menjadi sebuah upaya yang sangat berat, yang sangat panjang. Jadi untuk dia bisa benar-benar bisa lepas, itu akan memerlukan waktu yang panjang. Nah, selama itu pula lah, sekelilingnya dan juga dirinya akan harus menanggung akibat, yaitu kerusakan atau kerugian yang harus dialaminya. Ya, sebenarnya narkoba itu apa sih, Pak? Sebetulnya kata narkoba kita tahu adalah memang kan terdiri dari beberapa kata, yaitu narnya dari kata narkotik ya, dan obat-obat yang biasanya juga disebut obat-obat terlarang. Nah, sebetulnya memang narkoba itu merupakan zat atau obat yang seharusnya digunakan untuk maksud yang lebih terapeutik, yang baik, tapi kemudian digunakan untuk maksud yang lain dan akhirnya menimbulkan kecanduan. Tapi bisa juga narkoba adalah zat yang tidak digunakan untuk maksud atau tujuan medis, tapi memang digunakan 100% hanya untuk tujuan kenikmatan yang akhirnya juga membawa kerugian yang besar dalam diri seseorang. Ya, contoh-contohnya narkoba itu apa aja, Pak? Ada beberapa, Pak Gunawan. Yang pertama misalnya adalah yang kita sebut jenis penenang atau depresan. Banyak orang-orang yang hidup di dalam dunia yang sangat penuh dengan ketegangan, penuh dengan tuntutan, akhirnya jatuh ke dalam jerat narkoba jenis penenang atau depresan ini. Misalnya, kita mungkin tahu ada beberapa orang-orang ternama yang pernah jatuh ya ke dalam jerat narkoba, yaitu obat-obat jenis penenang. Misalkan bidang-bidang film, atau bahkan para politisi, atau bahkan istri presiden. Mereka adalah orang-orang yang akhirnya tuh menggunakan obat penenang untuk memberikan ketenangan pada dirinya. Sebab kalau tidak, hidupnya itu tuh terlalu digoncang oleh tekanan-tekanan. Nah, karena mereka tidak bisa menghadapi tekanan-tekanan itu, mereka pada awalnya meminta dokter untuk memberikan kepada mereka resep obat penenang. Namun, akhirnya mereka kecanduan, mereka tak bisa hidup lepas dari obat-obat penenang ini, sehingga akhirnya mereka menyalahgunakannya. Makin hari makin banyak yang mereka harus telan, agar mereka bisa melangsungkan hidup dan kewajiban mereka. Tanpa obat-obat itu, mereka akan tidak lagi bisa berfungsi. Nah, ada memang jenis-jenis obat-obat yang kita dapatkan lewat resep dokter untuk menenangkan diri kita. Tapi juga ada yang kita dapatkan secara ilegal, yang bukan berbentuk obat medis. Misalnya, kita masukkan alkohol ke dalam jenis penenang. Karena memang setelah kita mengkonsumsi alkohol, kita akan merasakan sedikit banyak keredaan atau ketenangan. Atau yang lainnya juga yang sering digunakan secara ilegal adalah heroin. Pengguna heroin biasanya adalah orang-orang yang memang juga membutuhkan pelepasan atau lari dari kenyataan yang tidak enak, yang menyakitkan. Nah, akhirnya
digunakanlah heroin sehingga dia bisa bersembunyi ya dalam obat atau dalam zat yang bernama heroin itu. Yang lainnya misalnya adalah kodein. Nah, kita tahu kodein adalah jenis obat yang memang digunakan secara medis untuk tubuh kita. Nah, tapi kalau digunakan di luar pengawasan dokter, maka itu menjadi sebuah penyalahgunaan pula. Atau yang juga sering dipakai, terutama pada tahun 60-an, 70-an. Kalau kita dulu ingat-ingat hippies-hippies, ya berambut panjang. Nah, mereka menggunakan beberapa jenis obat yang memang populer pada tahun 60-an, 70-an, yaitu seperti morfin, opium. Ya, opium itu disebut madat, ya hashish, atau juga yang dirokokkan ya adalah seperti marijuana. Nah, semua itu adalah jenis-jenis obat yang memang membuat si penggunaannya itu pas dari kenyataan yang tidak enak, bisa bersembunyi, bisa berhayal di dalam pengaruh obat-obat tersebut. Ya, bukan hanya untuk merasa terlepas, Pak Paul. Ada orang yang mengatakan bahwa setelah mengkonsumsi narkoba itu dia menjadi berani, menjadi lebih bergairah hidupnya. Apa memang betul seperti itu, Pak Paul? Betul. Nah, itu adalah jenis obat yang lain ya, Pak Gunawan, yaitu yang kita sebut perangsang atau stimulans. Jadi obat-obat ini memang digunakan untuk menambahkan rangsangan, semangat, kekuatan. Nah, misalkan orang-orang yang sekarang seringkali ya dalam pesta-pesta, dalam dunia malam, dugem dan sebagainya, untuk lebih menambah semangat mereka berdansa dan juga biasanya digunakan dalam hubungan seksual adalah obat-obat jenis perangsang ini atau obat-obat stimulans ini. Misalnya jenis yang termasuk jenis ini adalah seperti ekstasi yang sering digunakan oleh anak-anak muda, atau yang lebih mahal karena memang kualitasnya juga biasanya lebih baik adalah seperti jenis kokain. Ya, ada yang juga disebut crack cocaine, atau jenis-jenis yang seperti amfetamin, metafentamin, atau yang juga populer di Indonesia adalah seperti sabu-sabu. Semua itu memang merupakan jenis-jenis narkoba yang meninggikan, meningkatkan, mengintenskan pengalaman yang sedang kita alami. Maka apapun yang sedang kita lakukan ditambah dengan pengaruh obat tersebut akan menjadi jauh lebih intens. Ya, maka seringkali itu yang digunakan waktu mereka berpesta ria. Nah, mereka mengkonsumsi obat-obat jenis stimulans ini sehingga pengalaman tersebut ya, baik itu dalam suasana pesta ataupun itu dalam suasana hubungan seksual dan sebagainya. Nah, itu menambahkan intensitasnya sehingga itulah yang mereka cari. Jenis obat ini juga sering digunakan oleh orang yang memang tuntutannya tinggi, hidupnya itu di jalur cepat, sangat letih sekali, bebannya sangat berat sekali. Dia harus terus-menerus bisa tampil di muka publik dengan kondisi prima. Dia harus bisa ya juga mencetuskan atau menelurkan ide-ide dan sebagainya. Nah, makanya mereka lari ke obat-obat seperti jenis kokain ini agar mereka tetap bisa berfungsi, ya. Maka jenis obat ini juga sering digunakan oleh para misalkan artis, bintang film, pemusik dan sebagainya agar mereka bisa juga tetap kuat, ya bisa tampil prima. Nah, jadi dengan kata lain mereka memerlukan alat-alat bantu ini untuk mendongkrak mereka supaya tetap bisa prima. Jadi sebenarnya kalau obat-obatan itu diberikan di bawah pengawasan dokter sesuai dengan resep yang diberikan dokter, itu enggak berpengaruh negatif, Pak boleh? Tidak ya, misalkan kita tahu jenis morfin ya. Kita tahu bagi penderita sakit terminal seperti kanker, pada tahap-tahap akhir di mana mereka memang sudah tidak lagi bisa ya tertolong dengan jenis-jenis obat penangkal sakit yang lain, mereka memang harus diberikan seperti morfin agar bisa mengurangi rasa sakit itu. Nah, sudah tentu dari segi medis, pemberian morfin itu harus diberikan dengan hati-hati, dengan pengawasan. Sebab kenapa? Sebab mereka ketahui bahwa kalau diberikan sedikit terlalu banyak, itu bukannya hanya mengurangi rasa sakit, tapi itu akan bisa mematikan si pasien. Maka dari etika kedokteran selalu ada suatu pengawasan, ada suatu penekanan akan perlunya bertanggung jawab dalam pemberian morfin kepada para penderita yang sudah memang sangat sakit sekali. Jadi nggak bisa diberikan secara sembarangan pula. Nah, tapi bagi para pencandu, mereka ya nggak mengerti semua ini, mereka akan pakai semau mereka. Nah, makanya tidak heran akhirnya ada sebagian dari mereka yang akhirnya
mati ya, karena yang kita sebut itu overdoses ya. Itu sebabnya mungkin kita masih mengingat kasus-kasus para penyanyi, para pemain band dari luar yang mati karena penggunaan narkoba yang berlebihan ini. Karena memang begitu terlalu banyak bisa mematikan, selain dari morfin yang juga bisa sangat berdampak buruk, bisa mematikan adalah seperti penggunaan heroin. Jadi dari semua jenis obat yang diketahui bisa sangat berpotensi mematikan orang adalah jenis heroin itu. Jadi memang tadi saya sudah singgung bahayanya ini terlalu besar. Atau jenis seperti metafentamin yang masuk di dalam ekstasi atau amfetamin yang juga ada dalam sabu-sabu dan semuanya itu obat-obat yang akan membuat atau berpotensi membuat daya pikir seseorang itu liar sekali. Liar sampai-sampai bukan saja menjadi dinamis, tapi liar. Misalnya yang kadang-kadang bisa terjadi, memang tidak setiap kasus ya, saya harus akui, tapi bisa terjadi pada beberapa orang, yaitu obat-obat ini membuat mereka itu kehilangan rasionalitas, sehingga bisa penuh ketakutan, penuh kecurigaan. Saking struktur syaraf di otak itu, sel di otak itu sudah terganggu oleh obat-obat ini, sehingga mereka tidak bisa meredakan diri. Jadi seolah-olah kinerja sel otak mereka itu tuh begitu ramai, begitu liar, sehingga tak lagi terkendali oleh pikirannya. Maka ada yang memakai sabu-sabu atau ekstasi, kemudian berhenti, tapi efeknya tetap harus mereka alami. Terus rasanya itu penuh ketakutan. Ada orang lagi menguntit mereka, ada orang lagi mengawasi mereka, istrinya sedang berzina dengan orang lain, ada orang yang lagi mau membunuhnya, penuh dengan hayalan-hayalan yang memang kita tahu tidak ada lagi dasarnya, tidak ada lagi realitasnya, tapi pikiran mereka dipenuhi dengan pikiran-pikiran irasional seperti itu. Nah, itu adalah salah satu dampak penggunaan jenis-jenis stimulans. Karena sekali lagi obat-obat ini memang nantinya tuh akan merusak kinerja sel-sel di otak kita. Semua yang harusnya terkontrol, terkendali, tiba-tiba itu kacau. Benar-benar seperti korslet ya. Karena dalam kondisi korslet itu akhirnya ya tidak ada lagi yang bisa mengendalikannya. Maka seperti ketakutan bahwa ada orang ingin membunuh dan sebagainya, itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena apa? Karena bisa-bisa karena dia merasa dirinya terancam, sebelum dia dibunuh, dia akan membunuh terlebih dahulu. Jadi hal seperti itu pun merupakan potensi dari penggunaan obat-obat, terutama jenis stimulans ini. Ya, tetapi sebaliknya ada orang yang mengatakan setelah mengonsumsi narkoba, dia itu bisa mengkhayalkan sesuatu yang indah-indah. Jadi dia kecanduannya itu karena dia terus berkhayal tentang sesuatu yang indah dan nikmat. Nah, itu memang masuk dalam jenis yang berikut ya Pak Gunawan. Tahun 60-an itu kalau kita lagi masih muda saat itu dan mengenal jenis LSD ya, itu yang digunakan oleh para hipis-hipis ya. Mereka selain mengisap hashish ya, madat, opium, mereka juga seringkali menggunakan yang kita sebut jenis LSD. Memang itu masuk dalam jenis yang kita sebut psychedelic ya. Psychedelic itu jadi adalah sebuah obat yang bisa membuat kita itu masuk ke alam yang berbeda. Merasakan sebuah atmosfer, sepertinya itu atmosfer yang begitu indah, yang begitu berlainan. Benar-benar sebuah dunia khayal yang memang sesuai dengan impiannya orang tersebut. Jadi kalau memang dia itu merindukan sebuah alam yang seperti itu, keindahan dan sebagainya, nah waktu mereka mengkonsumsi obat-obat jenis psychedelic ini, itulah yang mereka dapatkan. Nah, memang obat jenis ini secara tumbuh-tumbuhan adalah obat yang dulu dipakai oleh kelompok orang-orang American Indians di Amerika. Dalam upacara-upacara mereka, ritual-ritual mereka seringkali memang menghisap obat-obat dari tumbuh-tumbuhan yang berjenis psychedelic ini. Tujuannya apa? Sebab dalam ritual-ritual itu tuh mereka menganggap bahwa mereka akan bisa masuk ke dalam alam yang berbeda ya, alam khayali, tapi buat mereka memang itu sepertinya sebuah alam spiritual. Jadi mereka akan mengkonsumsi obat jenis psychedelic ini untuk membawa mereka masuk ke sebuah alam yang berbeda tersebut. Jadi suatu dunia khayali, suatu dunia maya. Nah, memang jenis LSD sekarang ini tidak lagi populer seperti dulu tahun 60-an, 70-an Pak Gunawan. Tapi tetap memang masih ada
meskipun tidak lagi digunakan secara populer, tapi tetap masih ada dan sudah tentu obat-obat seperti ini kalau digunakan secara teratur dan sebagainya akan memang makin membuat orang itu terlepas dari realitas. Ya mungkin karena Pak Pol, mengkonsumsinya agak rumit gitu kalau dari tumbuh-tumbuhan itu. Orang cenderung ngambil yang praktis-praktis dalam bentuk pil atau bubukan atau disuntikkan yang lebih mudah gitu Pak Pol. Kalau memang yang digunakan di kalangan orang-orang American Indian adalah memang dari jenis seperti tumbuh-tumbuhan itu, namun memang yang sudah disebarluaskan pada tahun 60-an tidak lagi ya dalam bentuk seperti itu, tapi memang sudah dalam bentuk yang memang bubuk atau bubuk yang bisa nanti digunakan langsung oleh mereka, sehingga tidak lagi perlu ya untuk susah-susah sebetulnya. Tapi ya memang ini obat yang populer sekali pada tahun 60-an sebab kita bisa melihat latar belakangnya, hippies adalah sebuah gerakan yang melawan kemapanan ya dunia pada saat itu, sehingga mereka seolah-olah itu ingin lepas dari dunia sebab menganggap dunia ini sudah sangat bengkok ya, tidak ada lagi kejujuran, semuanya penuh dengan kemunafikan, maka mereka ingin lari dari dunia seperti itu, maka masuklah mereka ke sebuah dunia yang mereka ciptakan sendiri itu. Iya. Di samping ketiga jenis yang tadi apakah masih ada lagi Pak? Ada satu lagi dan ini salah satu yang berbahaya ya, itu jenis pemati rasa atau anestetik ya. Ini salah satu contohnya adalah jenis ini obat PSP ya. Kenapa? Sebab saya masih ingat sekali waktu saya dulu itu bekerja sebagai social worker. Waktu kami menjalani training yang dilatih oleh seorang polisi di Los Angeles. Memang kami diberikan penyuluhan kalau kami masuk ke sebuah rumah di mana kami ketahui bahwa itu adalah tempat membuat obat jenis anestetik ini. Maka kami harus berhati-hati tidak masuk dan harus langsung memanggil polisi datang bersama kami. Sebab obat ini memang berbau seperti amoniak ini sangat berbahaya. Orang yang mengkonsumsinya itu tuh benar-benar tuh kehilangan kontak dengan realitas, kehilangan rasa, benar-benar mereka sanggup melakukan hal-hal yang mereka tuh dalam dunia nyata nggak mau melakukannya karena itu melanggar hati nurani mereka atau melanggar nilai moral mereka. Tapi di bawah pengaruh obat-obat jenis anestetik ini, mereka kehilangan rasa itu semua. Sehingga mereka bisa, misalkan ya, membunuh orang tanpa mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Itu sebabnya, ya, waktu kami menjadi social worker, itulah yang ditekankan, haruslah kami berhati-hati sewaktu menemukan jenis obat seperti ini yang berbau seperti amoniak tersebut. Pak Pol, setelah kita mengenal berbagai jenis narkoba yang umum Pak Pol ya, nah apakah kita bisa mengetahui dengan jelas gejala-gejala apa yang terjadi di dalam diri seseorang yang menggunakan narkoba itu Pak Pol? Ini adalah tips yang ingin saya bagikan terutama kepada orang tua ya, untuk bisa lebih peka ya, lebih tanggap terhadap perubahan-perubahan yang ditunjukkan oleh anak-anak kita, terutama yang remaja ya. Misalnya waktu mereka mulai mempunyai jadwal tidur yang berbeda, di mana malam jadi siang, siang jadi malam, itu adalah salah satu tanda, memang nggak mesti begitu, tapi kalau berlangsung terus ya, mula-mula hanya sekali-sekali, tapi sekarang ini setiap hari begitu, dan udah berjalan berminggu-minggu, malam jadi siang, siang jadi malam, kita memang harus mulai bertanya-tanya apa yang terjadi. Mungkin saja ada pengguna narkoba, tapi memang juga mungkin tidak. Mungkin aja ada yang memang membenamkan diri di dalam dunia maya lewat internet. Ada juga yang keluar malam karena mau hidup di dunia malam, dunia yang gemerlapan itu. Tapi ada juga yang memang di dalam dugem itu akhirnya terjerat ke dalam narkoba. Jadi kalau anak mulai ya menampakkan perubahan jadwal tidur yang seperti itu, orang tua harus berhati-hati. Kalau jadwal tidurnya berubah, Pak Pol, itu kan berarti juga pertemanan dia berubah kan? Teman-temannya biasanya datang pada siang hari, nah dia sedang tidur. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang biasanya mereka-mereka ini akan mulai memisahkan diri dari teman-teman yang semula, membentuk sebuah lingkup pertemanan yang baru, dan biasanya adalah teman-teman yang sejenis dengan mereka, yang siang tidur, malam bangun. Nah, mungkin memang sekali lagi bisa jadi teman-teman itu bisa aja ya hanyalah teman-teman lewat internet, tapi bisa juga teman-teman dunia malam atau teman-teman yang sama-sama pengguna narkoba ya. Jadi akhirnya kita juga mesti mengawasi perubahan pergaulan anak-anak. Kalau mereka tiba-tiba kok mulai menjauhkan diri dari teman-temannya, kita masih tanya ya,
apa yang terjadi kok? Kamu kok nggak lagi mau main dengan si ini dan si itu? Nah, kita mesti tahu kenapanya tuh. Kalau mereka nggak memberikan jawaban yang memuaskan, terus kita mesti awasi. Teman-temannya seperti apa sekarang yang main dengan mereka ini? Sebab bisa jadi memang anak kita mulai akhirnya terjerumus ke dalam dunia narkoba. Nah, kalau masih anak-anak, Pak Pol, itu kan mesti pergi ke sekolah atau membantu orang tua. Nah, bagaimana dia bisa melakukan itu sementara dia tidur? Makanya kalau anak-anak yang masih dalam usia sekolah, misalkan seperti SMP, SMA, dan mulai nggak mau ke sekolah, maunya tidur aja pagi sampai siang, itu adalah tanda awas buat kita ya. Mungkin kita mesti menyadari bahwa pada umumnya penggunaan narkoba itu tuh berawal pada waktu anak-anak berusia belasan tahun, yaitu sekitar usia 13-14 tahun. Jadi ada kalanya kita itu mempunyai anggapan bahwa orang baru menggunakan narkoba, misalkan lah ya setelah usia 18, oh tidak. Kebanyakan pengguna narkoba itu dimulai di usia 13-14 tahun. Dan banyak sekali di antara mereka yang meneruskan kebiasaan itu. Belum lama ini saya membaca sebuah artikel di sebuah majalah di Amerika Serikat yang menekankan bahwa begitu banyak sekarang mantan-mantan pengguna narkoba tahun 60-an, yang sekarang udah usianya hampir 60-an, yang tetap memakai narkoba sampai sekarang. Jadi benar-benar tadi yang saya sudah singgung, kenapa kok ini begitu berbahaya? Kenapa kok jeratnya itu begitu kuat? Karena upaya melepaskan diri itu tuh benar-benar sebuah upaya yang berat. Saya memang menggarisbawahi kata upaya, sebab hampir semua pengguna narkoba sesungguhnya tuh pernah berpikir dan pernah berusaha untuk lepas. Karena mereka tahu ini tidak baik. Ini suatu masalah besar dalam hidup mereka dan keluarga mereka. Tapi memang akhirnya hanyalah tinggal upaya yang seringkali lebih banyak menemui kegagalan. Itu sebabnya dalam artikel tersebut ya disoroti orang-orang yang tahun 60-an ini memakai narkoba ternyata sampai mereka sudah usia 60-an tetap memakai narkoba. Jadi benar-benar sebuah keterikatan yang berjangka sangat panjang bisa berlangsung kira-kira sekitar 40-50 tahunan dalam hidup mereka. Iya, Pak Pol, untuk beli narkoba itu kan membutuhkan uang, Pak Pol. Nah, biasanya mereka ini kan masih belum bekerja gitu, Pak Pol ya. Nah, bagaimana ini, Pak Pol? Mereka biasanya kita akan melihat juga ya perubahan penggunaan uang mereka ya. Mereka sekarang membutuhkan uang. Ada aja ada alasannya ya. Mah, mau uang untuk apalah keperluan sekolah ini itu. Tapi kok jadi sering dan jumlahnya kok makin banyak. Kalau itu yang terjadi, kita jadinya mesti lebih berhati-hati. Atau yang lainnya juga tanda awas yang kita mesti perhatikan adalah anak-anak kita itu mulai meninggalkan aktivitas-aktivitas mereka yang lama ya. Mereka dulu misalkan biasa pergi ke gereja, sekarang tidak mau lagi pergi ke gereja. Mereka dulu biasa berolahraga, sekarang nggak mau lagi berolahraga. Jadi perubahan-perubahan aktivitas yang berlangsung secara drastis seperti itu kita mesti awasi ya. Atau misalnya juga perubahan yang kita mesti perhatikan adalah prestasi akademik. Udah langsung merosot Pak Gunawan. Nggak ada lagi minat belajar, ulangannya yang dulunya bagus-bagus, nilainya dulunya bagus-bagus, tiba-tiba anjlok semuanya. Ini sesuatu yang kita mesti awasi. Atau juga perubahan fisik ya, nafsu makannya berkurang, tubuhnya makin hari makin kurus, makin lesu. Dan salah satu tanda yang juga sering ditampakkan adalah hidung yang terus mengeluarkan lendir ya, seperti orang pilek. Tapi sebetulnya tidak pilek, tidak ada penyakit apa-apa. Tapi kok terus hidungnya itu berlendir. Nah, perubahan lain lagi yang kita mesti perhatikan, misalnya kondisi mentalnya, emosinya jadi labil. Dan misalkan muncul pikiran-pikiran irasional, seperti kecurigaan yang berlebih, mulai menanyakan ibunya atau ayahnya, tadi kenapa periksa uang saya? Tadi kenapa lihat-lihat saya? Namanya kenapa nih? Atau mulai berkata, orang ini sedang melihat saya nih, orang ini sedang mau berbuat sesuatu kepada saya. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu tanda awas buat kita ada sesuatu yang tidak lagi normal ya. Dan yang lain misalnya perubahan rohani ya. Nggak ada lagi minat rohani, menjauh dari Tuhan, atau menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama orang percaya. Nah, ini semua gejala-gejala yang merupakan tanda awas buat kita. Ya, Bapak, memang ini membutuhkan suatu kejelian dari orang di sekitarnya tentang perubahan-perubahan itu, Pak Pol. Kalau perubahan akademik ya mungkin karena dia malamnya nggak belajar, paginya nggak sekolah, ya, sehingga seringkali tidak datang di sekolah, ya tentu saja angkanya jelek gitu. Perubahan fisik pun kita bisa lihat langsung pucat dan sebagainya, makin lama makin lesu.
Tetapi perubahan rohani itu kadang-kadang sukar untuk dideteksi oleh orang tua, Pak Paul. Betul, karena memang ini sesuatu yang terjadi di dalam diri mereka, sehingga kita nggak bisa melihatnya secara terbuka ya. Namun mungkin dari perkataan yang menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang-orang seiman, nah itu mungkin suatu tanda juga ya, ada sesuatu yang terjadi dalam diri anak kita. Tapi sebenarnya jarak antara dia mulai menggunakan narkoba sampai muncul gejala-gejala seperti itu membutuhkan waktu berapa lama, Pak Paul? Sebetulnya bergantung pada jenisnya, Pak Gunawan. Jadi obat-obat yang memang misalkan yang lebih keras-keras ya seperti heroin, itu nggak bisa dampaknya akan terlihat lebih cepat. Ya, benar-benar kalau tidak dapatkan obat itu, tubuhnya, sifatnya, emosinya akan mulai berubah sekali. Ya, jadi ada obat-obat yang juga nggak terlalu memberikan dampak yang bisa dilihat seperti penggunaan ekstasi. Misalnya waktu pesta mereka menggunakannya seminggu sekali, mungkin sekali kita nggak akan melihat bedanya gitu. Karena pengaruhnya memang tidak sekuat obat-obat seperti misalkan morfin atau heroin atau kokain. Iya, Pak Paul, tentu ini kalau kita sebagai orang tua atau orang dekatnya hanya mengubah dengan cara kita sendiri, itu hampir bisa dikatakan keberhasilannya sangat rendah gitu, Pak Paul ya. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu yang mampu mengubah seseorang, mengubah hati seseorang, dan kuasa Tuhan itu yang mampu. Nah, dalam hal ini apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul bagikan? Amsal pasal 4 ayat 14 dan 15. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Jadi firman Tuhan meminta kita untuk menjauhi jalan orang fasik, menjauhi jalan orang berdosa. Jangan kita mengikutinya. Sebagai orang tua kita mesti menekankan ini kepada anak-anak. Dari anak-anak lebih kecil, kita sadarkan anak-anak tentang bahaya narkoba. Terus bicarakan secara pribadi dengan mereka bahayanya seperti apa. Sehingga dari kecil mereka sudah tahu bahwa ini sesuatu yang mereka harus jauhi. Sehingga nanti waktu teman-teman menawarkannya, mereka akan dapat dengan tegas berkata tidak. Dan tidak itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Berkata tidak adalah justru sesuatu yang membanggakan. Karena kita mengatakan kita mau berjalan di jalan Tuhan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.